Eh, Kami di sini duduk sebagai anggota DPR itu diutus oleh fraksi. Dalam hal ini kami diutus oleh fraksi PKS. Jadi bukan karena sekolah saya, maka saya masuk Komisi 5, atau bukan karena saya dari Dapil Surabaya Sidoarjo, maka saya masuk Komisi 5, bukan. Kami masuk di sini karena eh, ditunjuk oleh fraksi, mewakili fraksi. Oleh karena itu, Pak Pimpinan, kami berharap dibantu mengkomunikasikan persoalan ini kepada mitra komisi kita. Bahwa anggota, saya kira sama dengan anggota yang lain, pasti dia diutus oleh fraksi. Ya. Karena kita ini anggota DPR RI, di mana kami berhak untuk mengajukan usulan dan persoalan-persoalan di seluruh Indonesia. Oleh karena itu kami berharap kepada pimpinan untuk menjelaskan sejelas-jelasnya persoalan ini kepada mitra kerja kami, mitra kerja kita semua, saat rapat konsultasi atau saat pimpinan tanda tangan nota kesepakatan untuk APBN 2024. Karena kami merasa hak kami sebagai anggota DPR tereduksi, beberapa usulan kami yang lintas dapil tidak ada kabar dan kejelasannya. Jadi kami bukan anggota DPR di Sidoarjo dan Surabaya, bukan, atau DPRD Jawa Timur, bukan, tetapi kami adalah anggota DPR RI. Nah, kami berharap pimpinan untuk memberikan penjelasan ini sejelas-jelasnya kepada mitra kita, kepada Pak Menteri atau kepada Pak Dirjen atau Bu Dirjen, sehingga jangan sampai ada skema usulan yang sudah kami sampaikan itu dikaitkan dengan dapil, maka jadi repot. Pasti semua fraksi nggak setuju, pasti, saya yakin. Dan kalau fraksi nggak setuju, untuk apa juga saya harus ada di sini gitu. Oleh karena itu, penjelasan ini mohon dikuatkan oleh pimpinan, termasuk saat pembahasan nanti di APBN 2025. Sudah tidak boleh lagi ada segregasi ini dapil ini, sehingga tidak berhak mengusulkan di dapil yang lain, nggak boleh. Ya. Terima kasih, saya kira ada 3 hal itu. Saya masih mencari-cari Pak Ketua Komisi, karena kemarin mimpin rapat internal bersama kami. Nah, saya kira itu sebelum kita mulai, karena kalau tidak ada penegasan penguatan hal ini, untuk apa juga saya duduk di sini. Kita bahas yang ringan-ringan saja, urusan Jawa Timur atau urusan Surabaya dan Sidoarjo, nggak usah urusan nasional. Terima kasih Pak Ketua, itu saja mengingatkan Pak Ketua. Instruksi pimpinan. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan Komisi 5 yang saya hormati, rekan-rekan Komisi 5, Bapak Menteri, Ustaz jajaran. Saya yang pertama ingin mengingatkan kembali, karena ini sudah berjalan. Pada saat itu saya masih ingat ada keputusan kita bersama berkaitan dengan kesimpulan rapat. Pada saat itu kita putuskan secara bersama bahwa padat karya yang akan dialokasikan tahun 2023-2024 itu sama dengan anggaran sebelumnya. Tetapi sampai saat ini
apa yang menjadi harapan itu belum bisa terwujud sebagaimana kesepakatan rapat. Saya ingin mengingatkan ini. Yang kedua, ini kaitan tadi menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Sigit, berkaitan dengan karena ada kebijakan praksi. Nah, tetapi yang saya agak sedikit sampai saat ini, contohnya di Rusun. Waktu itu kita berikan kepada daerah lain karena permohonan dari satu anggota DPR sesama praksi, tetapi waktu itu katanya nggak boleh di luar daripada dapil. Nah, daripada proses itu tidak dilaksanakan, kami kembali menyetujui, tapi itu pun sampai saat ini juga nggak turun. Saya kemarin sudah tanya, katanya belum ada Pak petunjuk dari pusat. Nah ini gimana kalau seperti ini? Ya, artinya ya kita ini rapat di lembaga resmi, diputuskan secara bersama karena mitra dari kementerian ini adalah sama dengan mitra di Komisi 5. Nah, hasil kesimpulan rapat itu seharusnya kan mengikat untuk kita semua untuk kita laksanakan. Maka untuk itu saya mohon kepada pimpinan untuk ketegasan persoalan ini supaya hal ini menjadi terang benderang bagi kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sarip. Izin, Ya, Pak. saya menjawab Pak Sigit dulu. Tadi Pak Ketua Komisi 5 Pak Lazarus sedikit kurang enak badan, kemudian menyerahkan kepada kami untuk memimpin rapat ini, Pak Sigit ya. Kalau menyangkut masa yang disampaikan tadi kurang lebih sama, Pak Sarif juga, dan mungkin sekarang Pak Robert yang atau dari anggota dulu, Ibu Sri Wahyuni silakan. Sri Rahayu, Pak. Sri Rahayu. Sudah nggak sabar ini Pak Menteri kayaknya. Biar langsung dulu Pak ke teman-teman. Biar saya dulu, Bu. Kasih anggota dulu ya Pak. Ya, biar tidak panjang lebar kita. Ya. Biar kita tidak panjang lebar. Saya sedikit aja Pak. Ya, silakan Bu. Pimpinan biasanya belakangan. Terima kasih pimpinan dan anggota Komisi 5 Pak Menteri dan jajaran. Saya mengingatkan kembali apa yang telah disampaikan oleh Pak Menteri waktu rapat kerja bersama kita bahwa jajaran Pak Menteri diminta untuk melaksanakan apa yang disampaikan sampai Pak Menteri bilang tolong ini dipenuhi, ini harga diri saya sampai segitu. Tapi pada akhirnya sampai hari ini ternyata apa yang disampaikan oleh teman-teman itu benar, dan bahkan saya Bu Diana yang anggaran rusun itu PP Ruman ya, yang anggaran tahun 2023 sampai hari ini belum terrealisir juga. Apalagi yang 2024 gitu. Demikian juga tidak ada ya Pak ya 2024. 2023 belum ada ya. 2023 belum. Ini sudah 2024 dan bulan Agustus gitu. Meskipun ada persoalan, saya yakin itu bisa diselesaikan. Kemudian yang terkait dengan apa yang disampaikan Pak Sigit itu betul-betul merugikan kita dan merugikan orang ataupun caleg ataupun partai yang berada di mana meskipun di luar dapil kita masing-masing itu sangat-sangat merugikan mereka karena mereka pasti janji. Dan sampai hari ini info yang kami terima bahwa selesaikan dulu punya anggota dewan yang ada di dapil. Padahal kemarin yang kita punya itu tentu akan tidak hanya di dapil tapi ada di luar dapil. Tolong ini benar-benar diselesaikan, Pak. Kalau tidak kita malu. Apalagi yang sudah artinya yang menjadi caleg terpilih ini justru pasti akan ditagih untuk itu. Nah, apa yang disampaikan teman-teman Pak Sarip juga bahwa kita ini memang di komisi ini kan hanya 54 orang. 54 orang dan tidak berada pada posisi semuanya ada di provinsi. Sehingga dan dapil itu pun juga tidak bisa kita jangkau. Ya kalau di luar Jawa ada yang dapilnya mencapai seluruh provinsi. Tapi kalau di Jawa Timur itu dapilnya hanya 3 kabupaten. Kadang ada yang 5 dan seterusnya. Mohon ini menjadi perhatian kepada Pak Menteri dan untuk kita semua. Terima kasih pimpinan.